Kali ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan bagaimana virus corona menyerang tubuh kita. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya dari 95% negara. Bahkan jumlah kasus paling banyak udah bergeser sekarang ke Eropa, yang sekarang jadi pusat penyebaran baru virus ini. Organisasi Kesehatan Dunia pun udah netapin virus corona sebagai pandemi. Tapi tunggu dulu, sebenarnya apa sih itu pandemi? Dan apa bedanya sama epidemi dan endemi? Apakah mereka semua beda atau sama dengan wabah? Jawabannya, mereka itu ternyata adalah 4 tingkatan yang berbeda. Jadi, biasanya tingkat siaga penyakit yang menular itu mulai dari tingkat daerah. Kalau nggak direspon dengan sigap, barulah akan mewabah sampai tingkat nasional. Dari sana, bisa tambah parah lagi jadi nyebar ke negara tetangga. Dan buat penyakit-penyakit yang paling berbahaya bisa menyebar ke seluruh dunia. Oke, terus seberapa bahaya pandemi sebenarnya? Lalu sebelum corona, apakah ada pandemi yang udah pernah dunia kita hadapi? Jadi, pendeknya, yang namanya pandemi tentunya bahaya banget. Coba aja lihat ke sini. Buat contohnya, malaria atau DBD yang sangat ditakuti anak-anak Indonesia adalah penyakit endemi. Kalau kamu pernah dengar tentang Ebola yang ramai di negara-negara ini, itu semua baru tergolong epidemi dan bukan pandemi. Lalu, kengerian COVID-19 ada di atas itu semua. Tapi meskipun begitu, virus corona bukan pandemi yang pertama dan nyatanya bukan yang paling mematikan juga. Untuk contohnya, kita pernah dilanda satu pandemi yang saking mematikannya dikenal sebagai Black Death. Jadi ceritanya dulu di abad 14, selama bertahun-tahun umat manusia diserang oleh penyakit yang menyebar dari kutu dan tikus. Korban-korban yang berjatuhan tubuhnya berwarna hitam akibat infeksi bakteri. Mereka nyerang kulit dan paru-paru kita yang nimbulin demam, sakit kepala, infeksi paru-paru sampai akhirnya ratusan juta korban meninggal. Ini bisa
bisa terjadi karena dulu orang belum tahu kalau ternyata ada makhluk hidup yang tak terlihat yang bernama bakteri. Berbagai macam cara sudah dicoba, tapi wabah ini berhenti menyebar. Tapi dalam waktu 4 tahun aja, sepertiga sampai setengah populasi Eropa saat itu menjadi korban. Meski ribuan tahun setelahnya orang gak nyangka pandemi kayak Black Death bakal terulang, tapi ada dan dikenal sebagai flu Spanyol. Yang mengerikannya hanya dalam waktu 2 tahun, flu ini menginfeksi sampai sepertiga populasi dunia dan menewaskan 50 juta nyawa, berkali-kali lipat lebih cepat daripada serangan Black Death. Sekarang, ribuan tahun setelah Black Death dan ratusan tahun sejak flu Spanyol merebak, pandemi itu kembali datang di hadapan kita. Sejarah udah nyatetin banyak peristiwa buat kita bisa belajar. Tinggal kita yang memilih untuk mengulangi tragedi atau belajar dari kesalahan dan nyelamatin nyawa orang-orang yang kita sayang. Dan seperti biasa, terima kasih. Sekarang teman-teman sudah paham ya tentang endemik, epidemik, dan pandemik tadi? Nah, kita latihan menjawab soal berikut ini ya. Ceritakan virus yang sudah pandemik sejak ribuan tahun tersebut. Jangan lupa berolahraga agar badan tetap bugar. Berikan salammu dari jauh untuk teman tersayang. Berikan doa terbaik untukmu, teman-teman di rumah. Bentuknya sama-sama kecil, tapi sekalinya bikin ulah satu dunia yang kerepotan. Mereka adalah virus dan bakteri. Simpelnya banget, kalian mesti tahu dulu kalau dua-duanya itu bisa mematikan. Ya, karena mematikan atau enggak tergantung jenis virus atau bakterinya. Misalnya penyakit tuberkulosis atau TBC, jadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia yang disebabkan sama bakteri. Buat virus, nggak perlu ditanya lagi. Tapi fakta mengejutkannya, bakteri dan virus pun nggak selalu mematikan. Bahkan, lucunya, bisa nolongin kita juga. Di perut kita contohnya, itu jadi tempat tinggal 380 triliun bakteri yang ngebantu sistem pencernaan. Sama halnya kayak virus, yang juga bisa ngebantu melawan bakteri jahat dan menyelamatin nyawa manusia. Jadi intinya, mereka berdua ternyata hanya mematikan kalau menginfeksi tubuh kita. Terus kalau gitu, apa yang sebenarnya ngebedain? Kalau dari ukuran, bakteri itu jelas kecil banget, tapi virus itu ternyata jauh lebih kecil lagi, bahkan nggak bisa dilihat pakai mikroskop biasa. Dari cara tumbuh kembangnya pun berbeda. Dari miliaran tahun lalu waktu manusia menyakitin tubuh, kita pun mesti nyiapin taktik yang berbeda. Antibiotik untuk bakteri, dan vaksin atau antivirus untuk virus. Oke, lalu apa yang bikin mereka bisa mematikan? Simpelnya begini, karena mereka punya banyak taktik buat menginfeksi. Bakteri jahat adalah makhluk yang siap nyerang tubuh dengan memperbanyak diri atau menghasilkan racun dan akhirnya mengganggu kerja suatu organ. Sedangkan virus itu paling jago nyerang kita, karena bisa ngenalin dan nargetin sel yang mau dia rusak. Mereka akan nerobos masuk ke dalam sel itu, ngehack inti selnya, dan selnya pun mati dan virus-virus baru akhirnya tercipta. Ya, virus ini jago banget nyerang kita, seakan dia hidup dan bisa mikirin strateginya. Tapi, bukankah mereka nggak dihitung sebagai makhluk hidup? Ini adalah wujud para virus sebenarnya. Walaupun hidup karena nggak ngalamin
metabolisme, tapi dianggap hidup karena bisa berkembang biak. Tapi berkembang biaknya pun tergantung sama organisme lain. Dan gak jarang, itu kita, manusia. Dan dalam semua proses itulah, kita pun bisa terinfeksi oleh mereka. Ya, virus dan bakteri yang berkali-kali lipat lebih kecil dari kita sama-sama bisa mematikan. Tapi bukan berarti kita langsung nyerah gitu aja di hadapan mereka. Semua ada cara ngelawannya. Pakai antibiotik, pakai vaksin, pakai sabun, atau bahkan jaga jarak dan berdiam di rumah. Dan bakteri tadi, nah kita latihan menjawab soal berikut ini ya. Apa pesan yang dapat teman-teman tulis dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari menyaksikan tayangan tentang virus dan bakteri tadi? Tak ada yang lebih membanggakan. Sejarah mereka pun gak jauh beda. Dan begitu peradaban terus bergerak sampai ke Yunani kuno, di sanalah pria bernama Hippocrates menyadari kalau penyakit itu terjadi secara alami. Dan dengan gak lagi ngeliat kesehatan dari sisi gaib, ilmu medis jadi bisa terus berkembang. Tapi kemudian 1000 tahun lalu, muncullah tokoh yang mengubah wajah ilmu kesehatan. Ialah bapak kedokteran modern yang dihormati seluruh dunia, Ibnu Sina. Naskah medis yang ditulisnya masih dijadikan rujukan banyak sekolah di Eropa sampai ke abad 17. Ibnu Sina telah menanam akar yang kuat untuk ilmu kesehatan. Dari sanalah cabang-cabang ilmu kesehatan terus tumbuh dan berkembang dengan sangat besar. Lalu kalau kita lihat sekitar 100 tahun terakhir aja, hasil berkembangnya ilmu kesehatan bisa jelas kelihatan. Dibandingin sama orang dulu, semua manusia di seluruh dunia waktu itu bisa hidup sampai jadi sangat tua, tapi khususnya lagi di Eropa, karena di sanalah para ahli kesehatan menemukan caranya melihat bagian dalam tubuh manusia tanpa harus dibedah pakai sinar X. Sampai caranya nyelamatin ratusan juta orang yang kena infeksi pakai penisilin. Bahkan sekarang kita juga tahu kalau ilmu kesehatan sebenarnya penting juga untuk dilihat di luar biologinya. Karena sebenarnya peta besar ilmu kesehatan lebih dari itu. Kalau kita pikir ilmu kesehatan itu sama kayak kedokteran, itu baru setengah benar. Para dokter bertanggung jawab buat nyembuhin orang-orang yang sakit. Karena itu mereka harus menguasain banyak bidang. Dari anatomi tubuh pasiennya, penyebab penyakit-penyakitnya, sampai obat yang diperluin. Bahkan profesi dokter sendiri pun sebenarnya bisa dibagi jadi banyak lagi. Mereka harus bisa nyembuhin pasien anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, terus mereka juga harus bisa nanganin korban kecelakaan jalanan yang jadi lumpuh, atau mereka harus bisa mastiin penderita tumor untuk bisa bertahan hidup. Dari penyakit terdalam sampai keluar, sosok seorang dokter sebegitu pentingnya untuk mastiin semua orang bisa selamat dan sehat. Tapi dari sini kita sadar kalau dari banyaknya pasien yang tiap hari nambah, terus perusahaan ngobatin tiap orang itu nggak efektif. Perlu ada cara-cara baru biar bisa nyegah banyak orang jadi sakit. Dan muncullah kesehatan masyarakat. Ilmu ini punya misi yang sedikit beda dari kedokteran. Kalau kedokteran fokus ke pemulihan, kesehatan masyarakat nargetin biar orang nggak usah ada yang sakit lagi. Para ahli kesehatan masyarakat tersebar di sekeliling kita. Mereka ada di dalam lingkup pertambangan, memastikan semua pekerja aman dari kecelakaan. Mereka juga ada di laboratorium, mengambil sampel-sampel dari suatu lokasi untuk ngecek kontaminasi di sana, untuk bisa tahu misalnya apakah air ini beracun atau enggak, dan kalau iya dari manakah penyebabnya. Dan mereka juga ngamatin gimana perilaku lebih suka makan junk food membuat kasus obesitas dan diabetes semakin sering muncul. Dan nggak cuma itu aja, mereka nyegah orang-orang bisa sakit. Ada juga ilmu epidemiologi yang ngamatin pola-pola penyakit dan kecelakaan yang terjadi di masyarakat, lalu data-data itu dianalisis. Dan di ujungnya mereka bakal ngasilin peraturan-peraturan. Contohnya dari kasus flu burung yang sempat viral. Dari mulanya ngamatin ciri-ciri unggas yang kena virusnya dan ngamatin perilaku orang-orang yang kena flu-nya, mereka jadi bisa nyampein ke masyarakat gimana biar virus ini berhenti menyebar. Dan itulah ilmu kesehatan. Kalau dilihat secara garis besar, tingkat kesehatan di negara kita masih buruk kalau dibandingi negara-negara maju. Itulah yang juga lagi perjuangin sama Pak Sudirman Nasir, ilmuwan Indonesia yang mendalami ilmu kesehatan sejak perkuliahan. Ia mengambil jurusan kedokteran dan belajar di bawah bimbingan banyak dosen yang pernah berkelana ke negara-negara lain. Mereka semua punya satu pesan untuk Pak Sudirman yang waktu itu remaja. Satu pesan yang sama.
sejumlah guru-guru saya itu selalu menasihati untuk membaca sebanyak mungkin, dan kemudian jangan takut untuk mencoba mengembangkan minat tertentu. Saya makin lama makin tertarik pada aspek sosial kesehatan. Misalnya tadi itu perbedaan harapan hidup, atau mengapa ada satu masyarakat yang lebih rentan dibanding masyarakat yang lain. Dan itu banyak sekali ditentukan oleh perilaku mereka sehari-hari, bagaimana memahami perilaku berisiko ini. Pak Sudirman Nasir tidak berhenti belajar di sana. Mendalami ilmu kesehatan telah membawanya dari Makassar sampai ke Australia. Hingga sekarang, sebagai dosen dan peneliti di bidang kesehatan, tulisan-tulisannya telah dijadikan acuan oleh ratusan peneliti. Pak Sudirman, Kita masih menganggap ilmu kesehatan itu hanya kedokteran. Itu salah satu mitos. Kesehatan itu terlalu luas. Kedokteran hanya salah satu unsurnya saja. Dan ilmu kesehatan itu luas, hampir semua bidang ilmu pengetahuan, cabang-cabang ilmu pengetahuan, mata pelajaran bisa masuk dalam ilmu kesehatan. Makanya mungkin mitos bahwa kalau mau masuk fakultas kedokteran belajar biologi dan kimia aja, itu salah satu mitos yang menyesatkan. Seakan-akan ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan itu hanya dibangun oleh dua bidang pelajaran. Saya sudah katakan tadi, ternyata ilmu kesehatan itu juga terkait dengan gaya hidup. Untuk memahami gaya hidup itu kita butuh ilmu-ilmu seperti psikologi, kita butuh ilmu-ilmu seperti sosiologi, kita butuh ilmu seperti antropologi. sekarang kita jadi tahu kalau luka anak kecil yang jatuh ketika berlari atau penyakit kakek-kakek yang udah tua sebenarnya mungkin bisa dicegah. Dan untuk melakukan ini kita mesti mendalami ilmu kesehatan dari berbagai macam kacamata. Karena seperti kata Pak Sudirman Nasir tadi, ilmu-ilmu sosial juga bantu menyempurnain kesehatan masyarakat. Ini juga jadi pegangan buat kita dalam belajar di sekolah. Jangan sampai ketika kita lagi belajar sesuatu, kita terlalu milih-milih mana bidang kita suka dan mana yang kita benci. Karena mungkin bidang-bidang itu pun akan sama pentingnya untuk dikuasai. Dan pada akhirnya, cita-cita ilmu kesehatan itu cuma satu. Gimana caranya kita nggak menderita karena sakit, dan bahkan gimana caranya biar bisa hidup selama mungkin. Karena dengan begitu, kualitas hidup kita pun akan meningkat dan kemajuan peradaban pun akan terus bergerak. Sekarang teman-teman sudah paham ya tentang kisah Pak Sudirman tadi? Nah, kita latihan menjawab soal berikut ini ya. Mengapa Pak Sudirman mengatakan bahwa pernyataan ilmu kesehatan hanyalah kedokteran? Dan jika mau masuk fakultas kedokteran, belajar biologi dan kimia saja hanyalah mitos? Oh iya, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan serta makan makanan yang bergizi.